Pemirsa, pemeriksaan perdana Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly oleh KPK sebagai saksi dalam kasus korupsi proyek IKTP diharapkan menjadi titik terang atas terbongkarnya skandal mega proyek IKTP. Apa sebenarnya peran Yasona Laoly saat masih menjabat di Komisi 2 DPR dalam proyek IKTP dan keterangan apa yang berhasil diungkap setelah kesaksian Yasona di KPK? Kita akan bertanya langsung kepada juru bicara KPK, Mas Febri Diansa. Terima kasih Mas Febri sudah bergabung bersama kami. Sebenarnya kapasitas dari Yasona Laoly sendiri dalam kasus proyek IKTP ini apa? Ya, tentu saja saat ini diperiksa sebagai saksi untuk tersangka AA dalam kasus KTP elektronik. Jadi kita mendalami beberapa informasi yang menurut penyidik itu dipandang diketahui oleh saksi pada saat menjadi anggota DPR RI dalam rentang waktu ketika proyek KTP elektronik ini dibahas, baik pembahasan anggaran ataupun rangkaian dari proses pengadaan. Itu yang kita dalami lebih lanjut. Ada beberapa hal misalnya yang perlu kita dalami dari sejumlah saksi, mulai dari pertemuan-pertemuan dan pembahasan anggaran yang dilakukan. Pertemuan di sini tentu saja bukan hanya pertemuan formal, tetapi juga pertemuan-pertemuan lain. Itu kita dalami pada beberapa saksi, termasuk pada proses atau indikasi aliran dana pada sejumlah pihak. Karena itulah kita butuh melakukan klarifikasi dan pemanggilan saksi-saksi dalam proses penyidikan ini. Hari ini kita mulai melakukan pemeriksaan saksi dalam klaster politik. Setelah sebelumnya sekitar 120 orang sudah kita agendakan diperiksa untuk tersangka AA dalam kasus KTP elektronik ini. Sebelumnya kita cukup banyak memeriksa pihak swasta dan dari birokrasi. Nah, sekarang di minggu ini kita akan panggil beberapa orang anggota DPR RI pada saat itu, termasuk tadi Pak Yasona Laoly sebagai saksi. Oke. Pak Yasona sendiri apakah mengakui apa memang ada pertemuan rapat-rapat informal tadi seperti Anda sebut begitu untuk pembahasan anggaran proyek IKTP ini? Secara spesifik dan secara rinci tentu kita tidak bisa mengungkapkan apa materi pemeriksaan yang dilakukan antara penyidik dengan saksi di hari ini. Namun tentu KPK akan fokus membuktikan indikasi-indikasi yang sudah kita temukan, bukti-bukti lain sebelumnya. Dari proses pemeriksaan saksi kita mengklarifikasi hal tersebut. Di dakwaan untuk 2 orang terdakwa sebelumnya kita kan sudah pernah menguraikan ada indikasi pertemuan dan indikasi aliran dana pada sejumlah pihak, baik dari birokrat ataupun pada sejumlah anggota DPR RI. Nah, itu perlu kita konfirmasikan kembali karena penyidikannya adalah penyidikan dalam berkas yang berbeda antara 2 orang yang sebelumnya dengan tersangka AA dari sektor swasta yang sedang kita proses saat ini. Baik, Mas Febri, ini juga dalam surat dakwaan jaksa KPK disebut bahwa Yasona menerima $84.000 Amerika. Ini sudah dikonfirmasikan dan juga sebenarnya apa peran Yasona dalam penyelidikan KPK sendiri terkait dengan uang tersebut? Konfirmasi secara spesifik belum bisa kami sampaikan secara rinci saksi per saksi, tapi tentu kita akan mendalami apa yang diketahui oleh saksi dalam rangkaian peristiwa ini. Pertama kali dalam pemeriksaan awal kita akan mendalami seperti kewenangan dan juga apa yang dilakukan oleh saksi pada saat proses pembahasan KTP elektronik misalnya. Dan kemudian beberapa informasi yang sudah kita dapatkan dari alat bukti lain akan kita klarifikasi dan konfirmasi. Hal ini nanti akan dituangkan lebih lanjut pada berkas perkara sehingga untuk proses pendakwaan tersangka terdakwa berikutnya kita bisa menguraikan lebih rinci dari kasus sebelumnya yang sudah masuk di persidangan saat ini. Tetapi ini kan untuk memeriksa anggota Komisi 2 periode 2009 hingga 2014 ini kan ada beberapa nama yang akan diperiksa begitu. Tetapi dari KPK sendiri sebenarnya ada berapa persen anggota Komisi 2 yang diduga menerima
dana ini? Sudah kita uraikan di proses di dakwaan sebelumnya siapa saja pihak-pihak yang diduga menikmati atau mendapatkan alokasi aliran dana terkait dengan KTP elektronik. Tentu kita akan lakukan pemeriksaan terhadap mereka. Di minggu ini kita mulai melakukan pemeriksaan beberapa saksi dari anggota DPR RI pada saat itu. Kita akan dalami juga pertemuan-pertemuan atau indikasi-indikasi aliran dana sehingga kita berharap nanti informasinya bisa lebih terang terkait dengan kasus KTP elektronik ini. Dan publik juga bisa mengetahui sehingga ujungnya nanti kita ingin penyelamatan kerugian keuangan negara secara maksimal karena dalam kasus ini indikasi kerugian negaranya adalah sekitar 2,3 triliun rupiah. Oke, Mas Febri, apakah dari hasil pemeriksaan diketahui, kita bicara misalnya Yasona Lawli, diketahui kapan dan di mana aliran dana ini diberikan kepada Yasona? Tentu saja informasi-informasi yang rinci itu diperoleh dan didapatkan oleh penyidik dan kemudian dianalisis melalui bukti-bukti yang ada. Kami akan menyampaikan lebih rinci hal tersebut nanti pada proses persidangan. Karena prosesnya masih di tahap penyidikan, maka secara detail materi-materi pemeriksaan tidak bisa kita ungkap pada publik. Yang bisa kita konfirmasi saat ini adalah ada pemeriksaan saksi-saksi yang dilakukan dan penyidik mendalami beberapa hal termasuk indikasi aliran dana, pertemuan-pertemuan, proses pembahasan anggaran, dan juga nanti kita juga akan mendalami secara jauh lebih rinci pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada proses pengadaan. Baik, Mas Febri, kami juga ingin mendalami mengenai bahwa sebenarnya juga rencana pemanggilan juga dilakukan untuk Ade Komarudin serta istri. Nanti kami akan bertanya untuk lebih detail terkait hal ini, tetapi kita akan jeda dulu pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Prime Time News. Mas Febri, selain Yasona, hari ini juga KPK berencana memanggil Ade Komarudin dan istri tetapi tidak dapat hadir, begitu terkait dengan apa untuk pemeriksaan ini dan apa peran yang diduga yang dilakukan oleh Ade sendiri. Ya, ada 3 saksi yang kita rencanakan diperiksa hari ini, tapi 2 orang saksi menyampaikan informasi pada penyidik belum bisa hadir dan kami akan menjadwalkan ulang karena para saksi tidak sedang berada di Jakarta saat ini. Nanti akan kami jadwalkan ulang dan tentu informasi yang akan kita gali terkait dengan proses ketika yang bersangkutan masih menjadi anggota DPR RI pada saat itu terkait dengan kasus IKTP ini. Ada beberapa rangkaian peristiwa yang akan dan perlu kita konfirmasi dan klarifikasi lebih lanjut. Kita berharap pada pemanggilan berikutnya atau penjadwalan ulang berikutnya yang bersangkutan bisa hadir sehingga bisa memberikan keterangan sebagai saksi ataupun mengklarifikasi beberapa informasi-informasi yang ada. Siapa lagi Mas Febri yang dijadwalkan akan diperiksa? Ada sejumlah anggota DPR RI dari Komisi 2 pada saat itu tentu yang akan kita periksa besok dan dalam minggu ini, dan tidak tertutup kemungkinan nanti sesuai dengan rencana penyidikan akan kita panggil dalam waktu-waktu berikutnya. Kami masih perlu mendalami cukup banyak hal dalam kasus IKTP untuk tersangka AA ini. Nanti akan kami sampaikan lebih lanjut, kita umumkan siapa saja saksi yang akan dipanggil atau diagendakan diperiksa besok Selasa ataupun Rabu. Tapi tentu mereka sebagian sudah disebutkan dalam dakwaan IKTP sebelumnya. Apakah Mas Febri dari KPK sendiri menemukan kesulitan begitu dengan pemanggilan saksi-saksi ini dengan adanya saat ini pansus hak angket yang sedang berlangsung di DPR? KPK tentu berupaya semaksimal mungkin untuk tidak terganggu dan tetap on the track dalam penanganan kasus KTP elektronik ini. Kita akan semaksimal mungkin
Dan kalau ada pihak-pihak tertentu yang ingin agar kasus-kasus yang ditangani KPK itu kemudian menjadi lambat atau berhenti dengan segala upaya yang lain yang menguras energi KPK, maka kami akan semaksimal mungkin untuk membuktikan sebaliknya. Kasus KTP elektronik akan terus jalan. Para tersangka yang sudah kami proses saat ini, ada 3 orang untuk kasus KTP elektronik dan 2 orang dalam kasus yang terkait. Itu bukanlah pihak-pihak terakhir atau kasus ini belum berhenti sampai dengan saat ini, dan kita masih memproses pihak lain, mencari pihak lain yang juga harus bertanggung jawab dalam indikasi korupsi iktp ini. Tentu setelah ada bukti permulaan yang cukup atau minimal 2 alat bukti, kita akan tingkatkan status yang bersangkutan ke penyidikan. Namun KPK tentu tetap harus melakukan secara hati-hati dan profesional karena ini terkait dengan proses penegakan hukum dan publik juga sangat mengharapkan kasus ini tuntas. Artinya Anda mengatakan bahwa memang kendalanya tidak ada, begitukah Mas Febri? Karena kan dulu kan KPK sempat menyatakan bahwa kasus ini bisa menjerat nama-nama besar, tetapi hingga saat ini nama-nama besar ini belum juga ada yang terjerat, begitu. Ya, kita tentu terus berupaya semaksimal mungkin dan kita berharap publik juga mengawal penanganan perkara ini, mengawal dalam artian selain melakukan pengawasan, karena KPK sangat senang dilakukan pengawasan oleh publik, juga memperhatikan jika ada memang upaya-upaya serangan balik atau upaya-upaya intervensi atau upaya yang lainnya ketika KPK sedang menangani kasus-kasus besar. Karena selama KPK ada, beberapa kali kami merasakan ketika kita sedang menangani kasus besar, ada upaya-upaya lain yang harus dihadapi. Kami berharap semua pihak tetap mendukung upaya pemberantasan korupsi dan agar KPK juga bisa bekerja secara maksimal. Baik, dan soal kehadiran Miriam S. Haryani yang diinginkan oleh Pansus Hak Angket KPK begitu, apakah masih KPK masih dalam posisinya untuk tidak menghadirkan Miriam untuk memberikan kesaksian di Pansus? Kami akan pertimbangkan tentu saja. Sampai saat ini kan kita belum juga mendapatkan surat yang kedua yang katanya akan dikirimkan tersebut. Nanti kita akan lihat, namun sikap KPK terkait, sepanjang itu terkait dengan penanganan perkara dan berada dalam domain kewenangan KPK, tentu kami sikapnya masih sama. Misalnya soal rekaman proses pemeriksaan Miriam pada saat penyidikan kasus KTP elektronik tentu tidak akan bisa kita buka di luar proses hukum. Kalau kemudian ada tersangka KPK yang dipanggil dan diklarifikasi terkait dengan materi perkara yang sedang ditangani, tentu akan lebih baik kita simak bersama-sama nanti proses persidangan yang ada. KPK hari ini sudah melakukan pelimpahan terhadap berkas-berkas Miriam S. Haryani ke pengadilan. Itu artinya dalam waktu dekat akan ada jadwal persidangan dengan kasus yang bersangkutan, sehingga kita bisa sama-sama melihat mulai dari proses dakwaannya sampai pada bukti-bukti yang akan kami ajukan di persidangan tersebut. Kita akan tahu apa indikasi keterangan yang tidak benar yang disampaikan oleh yang bersangkutan, siapa saja pihak-pihak yang mencoba mempengaruhi, ada atau tidak pihak yang menekan yang bersangkutan, atau hal-hal lain yang terkait dengan perkara ini. Tentu semua akan kita buktikan secara terbuka di pengadilan nanti. Baik, Mas Febri Diansah, juru bicara KPK, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Komisi Pemberantasan Korupsi kembali memeriksa saksi-saksi terkait dengan mega proyek IKTP. Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly turut diperiksa KPK hari ini. Dan selengkapnya kita bergabung dengan Putri Lukman dari gedung KPK. Ya, Putri, apakah seluruh saksi yang dijadwalkan diperiksa KPK hari ini memenuhi panggilan KPK? Berita ada 3 nama yang masuk dalam jadwal pemeriksaan Komisi Penyidikan Korupsi KPK terkait dengan pengadaan
proyek IKTP. Nama pertama adalah Ade Komarudin yang merupakan mantan sekretaris fraksi Golkar di periode 2009-2014 yang juga pernah menjabat sebagai anggota DPR. Yang kedua, Neti Marliza yang merupakan istri dari Ade Komarudin. Yang ketiga, Yasona Lauli yang pernah menjabat sebagai anggota Komisi 2 yang kini menjabat sebagai Menteri Hukum dan HAM. Dari 3 nama yang dijadwalkan diperiksa penyidik KPK hari ini, hanya Yasona Lauli yang memenuhi panggilan dari KPK yang tadi tiba sekitar pukul 10.50 waktu Indonesia Barat. Namun Ade Komarudin dan juga istrinya Neti Marliza tidak memenuhi undangan KPK pada hari ini. Ketiganya masuk dalam jadwal pemeriksaan terkait dengan mega proyek IKTP yang merugikan negara senilai 2,3 triliun rupiah untuk sebagai saksi Andi Agustinus Narogong. Ketiganya semestinya diperiksa oleh penyidik KPK untuk mengetahui bagaimana sebenarnya proses penganggaran dari proyek yang dinilai senilai 5,9 triliun total proyeknya dan kerugian negara senilai 2,3 triliun rupiah, di mana nama Ade Komarudin ini masuk dalam dakwaan Irman dan Sugihartono yang diduga menerima uang senilai 100.000 US dollar ketika ia menjabat sebagai mantan sekretaris Golkar, sekretaris fraksi Golkar. Namun sebenarnya Ade Komarudin ini sempat membantah adanya uang yang diterima pada saat ia diperiksa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Yang perlu digarisbawahi dalam pemeriksaan saksi-saksi oleh penyidik KPK pada hari ini membuktikan bahwa komitmen Komisi Pemberantasan Korupsi tidak hanya berhenti pada pemeriksaan terdakwa Irman dan Sugihartono serta tersangka Andi Agustinus Narogong, namun KPK terus memeriksa saksi-saksi yang diduga terlibat dalam proyek IKTP karena banyak sekali pihak-pihak yang diduga terlibat baik dari DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat, namun juga dari pejabat Kementerian Dalam Negeri serta dari pihak swasta yang diduga adanya pertemuan atau pembahasan informal antara legislatif dan juga eksekutif yang masuk dalam ranah penyidik KPK yang didalami oleh pihak KPK dari saksi-saksi yang dihadirkan. Baik, Putri. Prita. Baik, Putri, kami mendapatkan informasi bahwa Yasona Lauli telah selesai diperiksa oleh penyidik KPK. Lantas adakah pernyataan yang disampaikan kepada wartawan setelah diperiksa oleh penyidik KPK? Benar sekali, Prita. Tadi Yasona Lauli sudah keluar dari gedung KPK pada pukul 15 waktu Indonesia Barat setelah 5 jam menjalani pemeriksaan dengan penyidik KPK. Yasona Lauli diperiksa sebagai saksi Andi Agustinus Narogong dalam kapasitasnya yang pernah menjabat sebagai anggota Komisi 2 periode 2009-2014. Tadi ketika awak media menanyakan apa saja yang ditanyakan, Yasona Lauli menjelaskan bahwa ia sempat menjelaskan 2 kali mengapa ia tidak memenuhi panggilan KPK dengan alasan tugas negara. Kemudian juga Yasona Lauli menyatakan bahwa ia ditanyakan mengenai keterangan data diri, kemudian juga mengenai proses penganggaran proyek IKTP yang ia nyatakan bahwa ia membantah tidak pernah menerima uang senilai 84.000 US dollar seperti yang tertuang dalam dakwaan Irman dan Sugihartono bahwa Yasona Lauli ketika menjabat sebagai anggota Komisi 2 pernah menerima uang senilai 84.000 US dollar di ruang kerjanya dari fraksi PDIP. Dan berikut adalah kutipan selengkapnya dari Yasona Lauli yang merupakan saksi IKTP dan mantan anggota Komisi 2 DPR RI. Ya. Yang kedua, saya sudah menjelaskan kepada penyidik sepanjang pertanyaan yang diberikan kepada saya. Ada berapa pertanyaan, Pak? Keterangan diri,
keterangan diri, kemudian sebagai anggota DPR, ya pekerjaan, ya kira-kira saya nggak ingat, lupa lah, nggak banyak lah. Konfirmasi soal aliran dana yang 84.000 juga ditanyakan, Pak? Pokoknya saya sudah memberikan keterangan kepada penyidik, titik, dan biarlah penyidik supaya jangan apa, ini kan keterangan harus apa, ya. Apakah Pak Yusuf meminta agar Bapak mengembalikan uang yang 84.000? Oh, enggak lah. Awas kau. Tapi 84.000 itu tidak pernah diterima ya Pak Yasona ya? Tidak ada. Prita kembali ke studio. Baik, terima kasih Putri Lukman melaporkan.